Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati yang artinya HAM adalah hak yang menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Hak asasi manusia yang sering kita kenal dengan sebutan HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Pengertian HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat martabat manusia. Undang-undang ini mencakup tentang hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk bebas, hak untuk mendapatkan keadilan, hak ke atas rasa aman, dan masih banyak lainnya. Meskipun undang-undang ini ada secara tertulis, namun masih banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi, menunjukkan bahwa HAM ini tertulis namun tak terrealisasikan di dunia nyata ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia terkenal akan beragam ras, agama, dan budaya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi warga negara asing. Namun tak banyak orang yang terlahir di keluarga yang ekonominya tercukupi. Setiap orang terlahir di keluarga yang sama dan diperlakukan secara adil. Banyak sekali tindakan hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, baik itu membela maupun mencela. Salah satu bentuk dari tindakan mencela hak asasi manusia ialah pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di Indonesia dan belum terselesaikan dengan semestinya. Contohnya pada Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di Lumajang, Jawa Timur, pasir bisa menghidupi jutaan warga. 67% dari warganya bekerja sebagai seorang petani dan 23% lainnya bekerja sebagai seorang penambang pasir. Ada yang legal dan ada yang ilegal. Bagi sebagian warga di Kabupaten Lumajang, pasir bisa menjadi penyambung hidup. Namun di tanah ini jugalah harga nyawa tak semahal tambang. Secara geografis, Kabupaten Lumajang terletak paling dekat dengan Gunung Semeru. Pasir dari puncak Gunung Semeru mengalir ke sungai hingga ke pemukiman warga yang menjadikan daerah di tanah Lumajang menjadi subur. Pada persoalan lain muncul ketika pasir besi ikut mengalir dan menutupi lahan sawah yang subur. Dari sinilah pangkal permasalahan dari seorang petani dan sekaligus aktivis lingkungan yang tewas dibunuh secara keji. Pada tahun 2014, mulai terjadi tambang pasir ilegal di desa Slok Awar-Awar, tepatnya di Pantai Watu Pecak. Jika dilihat dari segi kualitas pasir yang ada di kawasan Pantai Watu Pecak, memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pasir lain. Pasir yang ada di Pantai Watu Pecak memiliki kandungan besi, di mana jika pasir tersebut digunakan sebagai bahan bangunan, maka bangunan yang didirikan akan menjadi lebih kokoh jika dibandingkan menggunakan pasir lainnya. Penambangan pasir ini dikuasai oleh sejumlah orang, salah satunya yaitu Kepala Desa Slok Awar-Awar dan perangkatnya hingga para pengusaha. Penambangan ilegal atau liar ini menimbulkan konflik dengan warga desa Slok Awar-Awar karena sudah merusak lahan sawah mereka. Pengerukan yang dilakukan para penambang yang berlebihan dan membuat warga takut air laut akan naik dan merusak sawah mereka. Dan lebih parahnya lagi akan menimbulkan tsunami. Warga merasa dirugikan. Dari sinilah warga setempat berinisiatif membuat forum komunikasi masyarakat peduli Slok Awar-Awar untuk menentang penambangan liar tersebut. Salah satu tokoh kelompok tersebut yaitu Salim Kancil, seorang petani sekaligus aktivis lingkungan yang sawahnya dirusak dengan cara mendatangkan bego dan dijadikan tempat mobil tanpa musyawarah dengan sang pemilik. Rusaknya sawah Salim Kancil ini ternyata dilakukan oleh kepala desanya sendiri.
penentangan yang dilakukan Salim Kancil menyebabkan dirinya tewas terbunuh secara keji. Hasil investigasi tim advokasi tolak tambang pasir Lumajang menemukan fakta penyiksaan oleh sekelompok orang terhadap Tosan dan Salim alias Kancil. Keduanya gencar menolak aktivitas tambang ilegal di Lumajang. Salim disiksa hingga tewas sementara Tosan berhasil diselamatkan warga lainnya. Berikut adalah kronologis penyiksaan kedua warga Lumajang itu. Tragedi ini terjadi pada hari Sabtu 26 September 2015 sekitar pukul 7.30 WIB. Tosan didatangi segerombolan orang. 2. Tosan dianiaya di rumahnya namun berhasil melarikan diri ke lapangan dekat rumahnya. 3. Tosan tertangkap kembali di lapangan dan dilindas motor berkali-kali. 4. Tosan berhasil diselamatkan warga meski dalam kondisi luka-luka. 5. Gerombolan ini mengalihkan tujuannya menuju rumah Salim Kancil. 6. Gerombolan tersebut langsung menangkap Salim dan mengikatnya. 7. Gerombolan menyeret Salim dan membawanya menuju Balai Desa Selok Awar-Awar. 8. Sepanjang perjalanan menuju Balai Desa, gerombolan terus menghajar Salim. 9. Di Balai Desa Salim terus mendapat penyiksaan sadis. 10. Salim Kancil dibawa ke makam dan terus disiksa dengan berbagai peralatan. Dan yang terakhir, Salim Kancil akhirnya pun meninggal dunia dengan posisi tertelungkup. Banyuwangi, kota yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini memiliki julukan The Sunrise of Java. Banyuwangi memiliki keindahan alam, budaya, festival tahunan, dan pariwisata yang sangat menarik, membuatnya dikenal di kalangan wisatawan lokal maupun asing. Namun, di balik semua keindahan itu, Banyuwangi menyimpan kisah mistis dan membuat kota ini dikenal dengan julukan The Santet of Java. Pembantaian dukun santet yang meneror Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1998. Peristiwa pembantaian dukun santet yang meneror Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1998 menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM yang besar. Menurut Bapak Saiful Rahim, kejadian menyebutkan bahwa kejadian 1998 tersebut merupakan kejadian yang pernah terulang pada tahun 1991 dan 1996. Hal tersebut tentu saja menimbulkan trauma yang mendalam bagi warga Banyuwangi khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Tidak hanya orang-orang dalam hal ilmu hitam yang dibantai, namun dalam beberapa data yang muncul terdapat beberapa pemuka agama atau kiai Nahdliyin yang ikut terbantai pada kejadian tersebut. Hal ini menambah daftar panjang serangkaian peristiwa berdarah yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ratusan orang menjadi korban demi memperjuangkan terwujudnya era reformasi dan terbebas dari belenggu Orde Baru. Mulai dari rezimnya Presiden Soeharto menguasai negeri ini hingga akhir masa pemerintahannya, pertumpahan darah dijadikan sebagai cara untuk mempertahankan eksistensi kekuasaannya. Peristiwa ini dimulai dari bulan Februari tahun 1998 hingga bulan September tahun 1998. Peristiwa ini tidak hanya terjadi di daerah Banyuwangi. Peristiwa ini juga terjadi di daerah Jember, Bondowoso, Situbondo, dan sekitarnya. Tetapi kasus paling banyak terjadi di daerah Banyuwangi, sehingga Bupati Banyuwangi yang saat itu dijabat oleh Bapak Purnomo Sidik memiliki cara untuk mengatasi permasalahannya ini, yaitu menyuruh para camat untuk mengumpulkan paranormal, dukun, dan sejenisnya. Tujuan pengumpulan ini adalah untuk mengamankan dukun, paranormal, dan sejenisnya itu. Tetapi informasi ini
dapat diketahui oleh pembantai, sehingga ketika paranormal, dukun, dan sejenisnya ini melapor ke kantor desa, sesaat setelah mereka pulang, mereka kehilangan nyawanya. Titik kesamaan dari dua kasus yang dibahas. Yang pertama, pelanggaran HAM yang merenggut nyawa. Yang kedua, pembunuhan dengan pengeroyokan atau bisa disebut pembunuhan berencana. Yang ketiga, kurangnya perhatian antara pemerintah dan masyarakat terkait pelanggaran HAM. Dan yang keempat, pelaku ditindak oleh pihak yang berwajib. Kesimpulannya adalah sederet kasus HAM yang belum tuntas memberikan peluang terjadinya pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi, menunjukkan bahwa antara masyarakat dan pemerintah masih menganggap sepele mengenai HAM. Negara yang diciptakan untuk memfasilitasi dan menjaga hak setiap orang, di mana hak asasi per individu harus dilindungi. Hak asasi manusia bukanlah dagangan pasar untuk kekuasaan yang bisa seenaknya dilanggar.